Ya pemirsa, untuk perkembangan perdagangan komoditas kita sudah bergabung bersama Gini, analis Mega Menara Emas. Ya Gini, selamat sore. Seperti apa pergerakan perdagangan komoditas hari ini? Ya, selamat sore. Untuk perdagangan komoditas hari ini cukup volatile ya, khususnya di perdagangan di pasar emas sendiri. Ini di tengah panasnya hubungan antara US dengan China, ini di tengah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Ini untuk pasar emas sendiri, volumenya ini mengalami peningkatan. Ini untuk per hari ini volumenya meningkat sebanyak 2.759 lot. Ini bergerak di kisaran 820.500 per gram. Kemudian untuk pasar kopi Arabica hari ini diperdagangkan sebanyak 464 lot, ini di kisaran Rp64.150 per kilo. Kemudian untuk pasar Olen sendiri ini diperdagangkan sebanyak 175 lot, ini di kisaran Rp8.500 per liter. Baik, bagaimana dengan perkembangan harga emas hari ini? Kita tahu kemarin sempat ikut menurun begitu ya, harga emas. Kemudian peluangnya seperti apa untuk hari ini dan esok? Untuk hari ini memang pasar emas mengalami rebound ya, reboundnya juga masih belum terlalu besar, tapi sudah cukup untuk pasar emas berjangka. Ini sudah meningkat di kisaran 1.720. Ini setelah dalam 3 hari terakhir ini mengalami penurunan cukup signifikan ya, sempat uji level 1.693 di sesi penutupan hari Rabu kemarin. Tapi untuk sesi hari ini untuk pasar emas sendiri ini diperkirakan akan melanjutkan penguatan. Ini merespon dari ketegangan terbaru antara hubungan US dengan China. Ini diperkirakan akan kembali meningkatkan permintaan safe haven, khususnya untuk pasar emas dan pasar dolar Amerika sendiri. Baik, yang menarik adalah soal harga batu bara. Kabarnya ini harga batu bara juga ambles dan juga gagal menembus 60 US dollar. Benarkah itu? Ya, untuk pasar batubara memang juga mengalami penurunan signifikan ya. Jadi ini memang penurunan hampir terjadi di seluruh pasar komoditas, khususnya ini melihat dari permintaan safe haven juga cenderung kecil. Terus kemudian juga setelah pandemi corona ini juga berlangsung cukup lama ya, sudah hampir 4 bulan ini juga cenderung menekan terus untuk permintaan komoditas utama. Oke, tidakkah soal pelonggaran lockdown misalnya di beberapa negara ini tidak mampu mengangkat harga batu bara di dunia? Untuk saat ini masih belum terlihat secara signifikan ya, karena ini dari pelonggarannya pun terlihat masih belum cukup berpengaruh banyak, khususnya baik di pasar komoditas maupun di pasar mata uang sendiri, karena dari pelonggaran lockdown ini sendiri cenderung menimbulkan kekhawatiran baru apakah ini akan menjadi salah satu gelombang kedua untuk penyebaran virus corona itu sendiri. Baik, untuk rekomendasi mungkin kakao dan juga Arabica mana yang bisa Anda rekomendasikan termasuk Olen dan juga emas atau safe haven untuk minggu ini, Mbak Gini? Kalau untuk pasar komoditas sendiri, untuk pasar Olen ini masih akan cenderung terkoreksi ya, tapi untuk penurunan ini nggak akan terlalu signifikan karena market masih akan cenderung menunggu dari laporan persediaan minyak mentahnya US, karena tidak menghindari laporan ini juga akan sedikit mempengaruhi dari pergerakan pasar Olen sendiri. Lalu kemudian kalau dibandingkan dengan kokoa, pasar kopi diperkirakan masih akan cenderung sentimen lebih positif ya. Ini juga melihat selama periode kuartal pertama ini malah justru permintaan kopi ini terlihat malah justru tidak mengalami penurunan, ini malah justru meningkat sebanyak 21% ya, khususnya untuk pasar ekspor ke Mesir. Jadi ini secara tidak langsung untuk pasar kopi sendiri ini masih cenderung diuntungkan, bahkan sampai akhir Mei diperkirakan permintaannya akan cenderung meningkat. Sementara untuk pasar komoditas emas, ini melihat dari fase baru ketegangan antara Amerika dengan China, ini diperkirakan justru akan meningkatkan permintaan safe haven kembali, khususnya untuk pasar emas ya. Ini melihat dari hubungan kedua negara, ini akan ditentukan dari pertemuan G7 yang hari ini diperkirakan akan dilangsungkan, dan ini akan melihat nanti perkembangan terbaru apakah akan diberikan sanksi terhadap China ini untuk menyikapi dari penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Baik, katalis positif dari persiapan new normal, apakah ini juga sangat berdampak signifikan positif ke komoditas kita?
Kalau untuk pemberlakuan new normal ini cukup positif ya responnya, tidak hanya di pasar komoditas, di pasar saham lokal maupun di pasar mata uang rupiah sendiri ini juga nampak terlihat positif. Rupiah juga bertahan masih di area terkuat sejak bulan Maret. Ini tidak menutup kemungkinan menjelang nanti new normal ini untuk pasar komoditas ke depannya ini juga masih akan tersentimen positif dari laporan tersebut. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya. Gini analis Mega Menara Emas Berjangka.